Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu incontinence. Nak beser tuh. Ya. Nah itu. Mana caranya? Masukkan dulu. Ramdan. Ramdan kemana? Nah itu. Pak Mano caranya aku Sisop mau pakai itu. Ramdan. Pak Ketua. Ya, Sob. Di mana apa namanya rest area? Dekat lagi di 254. Lewat. Terus 254 lah lewat. Ngapa lewat? 254. Biar kelihatan 45-nya tuh. Tahan dulu kencing. Itulah Ini kelihatan sudah. nih 45-nya. Aku juga pernah sampai terkencing di hotel bintang 5 Kurang kencingnya di lift Kelihatan 45 belakang itu. di Bandung. Ya. Itu udah tahan lagi kencing kan di Lihat jimatnya. Saya mau karena apa? Karena kita lagi Kita taruh ya, kan? lebih jelas lagi. Yang juga berat adalah ini intelektual impairment, gangguan intelektual. Ayo, biar 45 Di antaranya itu demensia, Alzheimer, mudah lupa kan? Itu kan kalau lupa. Perasaan belum makan, makan lagi gitu. Perasaan belum makan itu. Perasaan kita lah bayar utang, rupanya belum. Itu namanya belum tua gitu. Harap maklum. Itu yang positif. Perasaan punya begini padahal belum ya. Nah, Jadi kalau kan mudah. Kalau aku lupa baik, maklum lah tua kan, akan lupa. Aku sering ngomong soal kalau ada pasien-pasien pelupa, alhamdulillah Bu, Ibu sekarang pelupa. Kalau Ibu tidak pelupa, tidak pacak tidur, ingat terus kan utang aku. Jadi ada pacak tidur. Jadi seluruhnya itu intinya kita nikmati. Ya. Selanjutnya cepat baik infeksi. Itulah ngalami kemarin pandemi, orang tua banyak yang kena infeksi. Kemudian ini juga pasti banyak kita alami, ya, yaitu impairment of hearing dan vision, mata dan kuping. Jadi makin tua, Anda langsung adonian aku tidak banyak nyingok. Kemarin kami karaoke, tidak terbaca aku di depan itu. Ya. Itu gawe Hasan dengan Kanda. Sampai dia udah galak nyanyi, udah galak apa, kan udah banyak nyingok. Sudah, tidak apa-apa, bagus tidak banyak nyingok itu. Jadi kita tidak baca, benar bagus. Jadi ada itu, dato gitu kita tidak tahu, gitu ya. Dan kemudian, ini juga pasti ada yang ngalami, ya, yaitu infection, yaitu apa konstipasi. Susah kadang-kadang bising, 2-3 kali, Nah, gitu ya. itu, betul. 2-3 hari sekali baru bising. Aku sering ngomong dengan pasien, dok, susah bising, Dok." Alhamdulillah, yang kita makan jadi daging galau. Syukurnya ya. Gak usah dipikirkan ya. Susah apa lagi, Jul? Isolasi. Apa? Depresi. Kita nih sadar kan, kita sama-sama tua, kadang-kadang mudah kecil hati ya. Atau anak misalnya suruh datang tidak sibuk gitu, kecil hati. Aduh kawan semalam misalnya langsung ngembek mic, kita rasa kecil hati. Tapi itu biasa normal. Tidak. Dan itu akan hilang dengan sendirinya karena kita memaklumi memang dasar tuannya. Saya itu malnutrisi. Malnutrisi ini kan malnutrisi ya, kita tidak nafsu makan, tidak apa, itu sudah jarang, nak milih-milihnian. Coba lah, anak itu ini ngenjuk yang lemak-lemak, nak makan apa Pak? Apa tak dia dulu waktu masih muda kan? Nyapo nih ini ya. Satu baru? Wah, alhamdulillah masih mantap ini ya. Sudah itu yang terakhir, berikutnya insomnia. Tadi aku cerita dengan Akas. Banyak di antara kita ini, terutama ibu-ibu, yang tidak mudah tidur. Ya, malam-malam sampai Mana obat malam-malam. itu? Nah, aku kasih contoh. Ya benar kan? Nah, aku kasih contoh bini aku. Bini aku tuh paling-paling 3-4 jam tidur, tidak tidur. Gitu Kau ya. gangguin soalnya. Nah, jadi Banyak nyamuk nakal. kamu serangan dan diserang-serang gitu ya. Sebetulnya aku tanya, kenapa seger-seger baik? Kita tidak galak tidur itu sebetulnya keselnya cuma sikok. Sikok nyengok orang tidur. Kan? Nah iya. Sama lemaknya tidur gitu. Jadi sudah nikmati baik, mau tidak mau gitu ya. Aku ada cerita dulu di majalah Femina dulu kalau tidak salah, ya Femina majalah ibu-ibu, ada orang yang tidak tidur selama 16 tahun. Sepicing pun tidak tidur di Bali. Di Bali tidak, bukan di luar negeri. Mana Pak? Betapa. Ditanya, apa? Mau biasa baik, fisik aku sehat, memang itu penyakit artinya kan. Tapi yang susahnya itu pas tengah malam, uang nggak tidur lalu. Kenceng nih. Aku nak ngobrol dengan siapa? Akhirnya aku jalan di Bali itu untungnya banyak yang buka 24 jam kan. Nah, jadi itu kelebihannya. Jadi kalau ada uang buka 24 jam jangan susah.
Yo. Nah, yang terakhir ini pasti sudah dialami oleh sebagian besar kita, yaitu impotensi. Kalau impotensi itu wajar, itu satu obat untuk menghindari poligami. Iya. Wah senang ibu-ibu saja. Syukuri bae. Masih gagah, ibu-ibu lah lesu gitu ya. Nyari yang lain lagi dia. Ayo. Jadi alhamdulillah ini sama-sama. Iya. Jadi kalau pacak yang belum impotensi itu coba minta obat impoten. Yang minta ini ibu-ibu, susah-susah, yuk beli makanan yang apa gitu ya, kakek. Aman. Kalau nak tahu makanan ibu-ibu, tanya aku kakek langsung. Masih ngerti. Mak Mano caranya mengurangi vitalitas. Nah, Oh iya. baik. Itu kira-kira penyakit-penyakit yang umumnya adalah penyakit fisik. Masih. Kita sedikit, waktunya berapa tahun? Dia tahu 15 menit berhenti ya. Terus bela. Ya, nah ini. Masalah kesehatan kejiwaan para lansia. Itu juga itu ya. Jiwaan ya. Nomor 3. Ini coba rasakan ada enggak gitu. Perubahan mood menjadi lebih sensitif wajar terjadi pada siklus hidup lansia. Tadi kita sudah ceritakan Mak Mano perasaan kita tuh sensitifnya. Jadi jangan deket-deket cewek, sensitif gitu. Karena dia ngajak kita tidak baca lagi. Ini apa? Jalan-jalan. Kemarin kami dari Palembang sampai ke sini Anyer, Mak Mano kami nyemangati Kandar. Karena kebetulan dia berdekatan duduk dengan Sally. Sally lah panas dingin, Kandar masih santai-santai baik. Tapi lihat jengok gelagat itu insya Allah bagus ya. Kita coba 3-6 bulan lagi insya Allah dapat undangan. Ya. Alhamdulillah. Karena Sally udah oke. Dapat bujang bulu. Dapat bujang. Jadi Hai. benar kita doakan ya. Iya. Ini doa baik Ponyo. Inilah yang berpuluh-puluh tahun jodoh yang dicari oleh Kanda. Nah, apa nikmati ya. Nah, ini ada perbedaan sedikit masalah kejiwaan ini. Kalau pria dia sering mengalami gangguan kepribadian depresi. Tapi kalau wanita dia lebih banyak cemas ya. Cemas, Mak Mano kalau aku mati, laki aku kawin lagi. Biasanya itu kan, tapi sering kita nanya kan, aku sering ditanya oleh Yuli. Kalau aku mati, kawin lagi tak? Aku cuma 2 jawaban. Yang pertama, kita belum tahu siapa yang duluan mati. Iya dah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau aku jawab ini, kalau lah mati, untung kalau dikawin lagi tidak usah dipikirkan. Yang susah itu kalau masih hidup dikawin lagi kan? Nah, itu yang lebih iya, kalau lo mati kita tidak tahu lagi kan? Iya, itu terserah lah. Yang susah itu kalau masih hidup ini dikawin lagi. Nah, itu yang paling berat. Jadi tidak usah banyak dipikirkan. Ya? Nah, dan untuk yang bapak-bapak yang pernah punya anak buah, punya jabatan, ini yang kita rasakan gitu ya, yaitu post power syndrome. Selama ini kita main perintah wae, banyak anak buah. Sekarang anak kita tidak lagi nurut omongan kita. Nak beli ini aku adu gawe, itu biasanya kan. Jadi itu juga pernah kita lakukan waktu bapak kita lah tua dulu. Duh, takut pecah lagi. Ya, waktu kita lagi sibuk-sibuknya dulu, kadang-kadang tanpa kita sadari kita juga galak melupakan orang tua gitu. Jadi tidak usah dipikirkan kalau anak kita kurang perhatian. Tidak usah dipikirkan karena dia lah punya kehidupan. Aku selalu kasih contoh dengan pasien-pasien. Kalau kita pengen anak kita tetap dengan kita, tidak usah di sekolah. Pasti dia mantap terus dengan kita. Gitu. Kalau kita ingin anak kita maju, kita sekolahkan, kita suruh dia berkembang. Masalah kita itu biarlah kita dengan Tuhan. Iya, tajam. Ya. Tajam rumput. Kemarin ada cerita yang laki bini meninggal di Bogor. Itu ya. Itu tidak apa-apa, dia diam baik itu yang ribut kan, dia nggak mati kan. Nah, jadi dosa jadi contoh, dosa jadi apa, yang penting kita nikmati. Alhamdulillah untuk yang masih lengkap suami istri kita nikmati sama-sama. Kalau memang yang sudah dewean, kita banyakin dewean kan, kita juga akan dewean. Kita tahu siapa yang duluan, kita nikmati baik. Pasti ada hikmah. Aku tadi barusan cerita dengan Om Purkon. Kita buka Om Purkon ya. Om Purkon ini kan ya masih masa berkabung lah gitu. Dia tinggal dewean.
tapi dia merasakan tidak seperti yang dibayangkan. Bayangkan dulu rasanya saronian, tapi alhamdulillah bisa dijalani dengan baik ya. Jadi intinya ya, yang kita nasihat atau saran aku sekarang ini, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita sekarang, kita harus mampu menikmati masa tua kita. Ya. Sekali lagi, untung kita masih hidup sampai umur 60. Banyak kawan-kawan kita lah duluan. Ini satu hal yang harus kita nikmati, dan untung juga anak-anak kita masih punya wong tua aja gitu. Tidak? Yang sabar masih baca joget gitu ya. Nah, tapi itulah kita nikmati masa tua ini. Seperti saya sampaikan pada waktu awal tadi, adalah masa yang produktif. Jangan berpikir aku lah agak gawe lagi. Produktif ya. Salah satu adalah ngasuh cucu, ya, ngasuh cucung kan. Nah, itu produktivitas kita nitip Pak. Alhamdulillah, untung kita masih ada cucung yang pacak di nitip. Kalau anak itu nitip bini Pak, tambah saru gitu. Saru gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang berpendapat dengan segala macam. Tanya jawab. Tanya jawab kan? Iya. Berapa menit tanya jawab kita sessionnya? Sampai selesai coba. Kayaknya sampai selesai ya, temannya nih. Biar puas. Soalnya aku tahu Nian kalau ngundang dia ini paling kecil 5 juta. Oh, itu kecil itu kawannya. Ini nih nggak katin sama sekali. Jadi tolong kawan-kawan manfaatkan. Session yang pertama saya bagi 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki siapa dulu? Nah, Pak Ruslan. Yang perempuan siapa? Yang bertanya. Yamin. Soalnya kalau udah kata jatahnya, aku juga lagi jatah ke cowok. Di dua session itu perempuan. Yang perempuan yang mau nanya? Kati? Oke. Jadi yang pertama ada Yamin. Pak Dokter. Yang pertama ada rekan kita Yamin yang mau bertanya, dan nanti Ibu Esmayani. Baik, supaya kenal kalau juga di depan nanyanya. Maju ke depan, ya adil kan? Kenalkan diri. Nah, ke depan. Nikmati benar. Nikmati benar. Tapi tidak masalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yamin, kelas 3P3. Oh iya. Satu-satu. Aku terus terang terutama sama ibu-ibu itu banyak lupa. Ya. Kalau sama bapak-bapak tidak banyak berubah. Jadi aku bertanya sikok-sikok ini mana ini. Terakhir aku tanya bu apa? Lis. Tadi dibawa sama sini ini lis. Oh iya. Ya kalau kau tidak tahu list, kau kan gratis kemarin. Makanya ini pertanyaan nih. Ya. Ini berkaitan dengan nomor 3 mengenai urinaria ya. Terus terang waktu mau berangkat naik bus ini, saya 2 kali bertanya sama pertama Pak Suratman, Man, bus kita tuh ada toilet enggak je? Pecahnya enggak katik dia kan. Cuma aku masih ragu. Terakhir aku tanya sama Ibu apa? Kolong. Dia. Jadi aku Endar. Endar aku ada toilet lah kan? Oh tidak katik, macam soalnya kita pakai minibus. Dalam aku khawatir sebab aku ni kalau malam itu paling tidak 2 kali atau 3 kali kencing Pak. Kencing lah alhamdulillah. Ya. Pikirlah diri aku kencing. Ya. Jadi aku khawatir di dalam perjalanan ini kalau nak kencing mana ini kan? Bawa botol. Cak abu ya. Enggak, bawa botol pun sudah ku alternatif juga. Belakang muat. Terakhir aku tuh mikir, pakai pempes bae jaga. Pempes ada. Betul juga. Tapi itu nyonya, aku ngomong sama nyonya terus terang. Kaki kebesaan ini lucunya. Nah, jadi subuh tadi sebelum berangkat aku tuh berdoa, ya Allah, lancarkan perjalananku yang masalahku ini kalau bisa yang nak kencing cepat itu ditahan. Jadi dengan keyakinan diri ya bahwa doa saya itu terkabul dan juga rasa percaya diri, alhamdulillah waktu masuk rest area
Aku santai bayarnya, ya kencing biasa tapi melo antri kan. Nah, jadi Pak Dokter mungkin ini apa rasa percaya diri itu mempengaruhi juga. Ya. Di rumah saya memang kalau malam 2-3 kali kencing karena memang kamar mandi itu dekat kamar kan, jadi merasa Jadi ada bawaan. Nah, jadi rasa percaya diri dan juga keyakinan akan doa kita itu terkabul itu membantu, ya. Nah, jadi itu pengalaman, Dok. Jadi rasa cemas saya yang Pertanyaan. yang tidak itu, iya. Saya perhatikan di dalam perjalanan yang saya rasakan itu dirasakan juga sama bapak-bapak itu. Cemas. Polres area tidak sampai-sampai. Ya, terima kasih. Ya, seling. Baik, sebelum dijawab, Dok, kita dua-duanya dulu sampein permasalahan, jadi nanti dokter bisa langsung Duduk bela. Tegak di sini ya. menjawab. Nggak, harus di depan, Bu, depan. Gugup Di aku. depan. Nikmati baik. Kalau gugup tadi aku bukan dulu, tadi ada infonya, ada lo tadi tuh. Pokoknya ada kalau yang dituju tadi. Mana ada cerita Silakan. dosen gugup itu, woi. Dia mana ngajar. Pokoknya kalau ada yang gugup atau apa masuk, kalau yang dia jelas ke tadi nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar nih yang kakinya jalan. Awas jangan. Apa gua? Pegangan. Jangan di depan speaker kayak nguing-nguing. Iya memang. Maju-maju. Di pojok beas, pojok beas. Mana ditiup ini? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Om Jul, mungkin banyak ya yang merasakan sulit tidur itu ya. Kalau pengalaman aku, ya banyak baca banyak baca ayat suci, Macam-macam bacaan. terus berpikir positif. Aku besok harus mengerjakan apa sehingga aku harus istirahat. Nah mungkin secara medis ada tips yang lebih ampuh lagi, sehingga ada kan pas sampai jam 2 gitu, susah tidur. Aku akhirnya berpikir, kalau aku tidak tidur, energi kan berkurang, aku besok cak mano kan gitu. Akhirnya banyak cara dilakukan supaya bisa tidur kan. Nah, secara medisnya mungkin Om Jol lebih bisa berbagi. Ini obat tidur. Itu baik, terima kasih. Ini obat tidur. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah satu seten ini dua penanya. Kami minta Om Jul untuk Baik, menjawab terima kasih Om Yamin, itulah yang kita alami bersama. Ya. Cuman doa itu beda. Kalau Om Yamin ngomong mudah-mudahan lah tidak kencing kan. Kalau aku tidak, pindahkan perasaan kencing aku kepada kawan-kawan ya. lagi jahat dok. Jadi ini Ramdan kencing. Sudah kan? Jadi gini, itu guyon, tidak mungkin lah kita berdoakan. Tapi intinya memang faktor kencing itu juga banyak faktor psikis. Ya. Buktinya kalau kita di mobil si nak kencing, yang lain melok nak kencing kan, itu psikisnya tinggi. Iya. Kencing. Yang kedua, memang secara alamiah wong tua itu sudah sensitifnya. Itu Om Yan tahun lalu aku ingat kan cerita tentang prostat, tentang apa gitu ya. Jadi itulah penyebab kita sering kencing. Ya. Obatnya apa dong? Ya kalau memang masih sering kencing bagus. Kalau ada galak kencing lagi dioperasi. Jadi itu. Kalau memang ada kencing, aku sering ngomong dengan aku dewek kawan-kawan untuk kita kencing 2-3 kali semalam kan. Artinya memang Tuhan tuh nyuruh kita ibadah malam-malam. Nah kencing daripada kendaraan baik kita sholat sebentar. Jadi intinya nikmati. Nikmati baik. Kalau memang lah datang lagi operasi cari Om Yan. Nah itu ya. Cuman minta tolong jangan dipotong dulu. Tinggal dikit. Itu yang pertama. Yang kedua nih soal insomnia tadi, soal tidak tidur itu memang tidak mudah. Artinya kita bisa ngomongnya, tapi kenyataannya kan kalau kita dewek kena tidak bisa tidur itu susah ngatasnya. Aku kan sering ngomong tadi kemarin kan, aku tidak bisa ngopi. Soalnya kalau aku ngopi, aku tidak bisa tidur. Sebaliknya kalau aku lagi tidur, aku tidak bisa ngopi. Jadi, iya, tak bisa. Itu inti yang pertama. Kenapa demikian? Karena memang ada faktor-faktor stimulan seperti kopi, teh, coklat itu tuh membuat kita jadi segar. Jadi itu intinya kalau kita ingin berupaya untuk tidak ada gangguan tidur, jangan makan
yang stimulan vitamin apa pada waktu malam hari. Oh, Itu intinya seperti itu. So itu yang kedua, kita dewek ngalami. Kalau hari libur, Sabtu, Minggu itu biasanya malamnya kita tidak tidur, karena kita santai. Siangnya kita santai, akhirnya malam kita tidak capek. Jadi cari kesibukan siang hari, jangan cepet-cepet masuk kamar, jangan ada perasaan takut. Nah malam ini aku tidak baca tidur, jangan. Santai baik. Kalau nak nyapu, nak berbersihan. Yang paling mudah betina tuh nyapu. Sehingga dia capek dan kakek pada saat ini dia tidur. Kalau Mungkin mesti ngapal ke lagu Omai Rama itu, begadang dengan begadang. Iya, begadang gitu. Soal bebacuan itu, ada komentar bini aku makin banyak bebacuan makin tak galak tidur gitu kan. Jadi baca bismillah B21 kali sudah tidur. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir, kalau memang setelah usaha itu tidak baca tidur, ada obat-obatan kan. Tapi intinya obat-obatan ini ada pengaruhnya. Tambah lama dosisnya akan semakin tinggi. Jadi kalau bisa tidak pakai obat, nggak usah pakai obat. Carilah sibuk-sibuk. Jadi aku cerita kalau kita punya treadmill di rumah malam-malam ya silakan latihan. Tapi intinya lah yang ketiga, penutup pertanyaan ini. Yang jelasnya uang itu seperti yang aku katakan tadi tidak pernah mati karena tidak baca tidur. Yang jelasnya bisa mati kalau tidak baca bangun. Nah, kalau tidak baca bangun, koma deh, akhirnya mati itu. Jadi jangan takut tidak bisa tidur, itu intinya. Jangan takut tidak bisa tidur. Artinya masih hidup. Artinya masih hidup. Kalau kita tidak baca bangun-bangun, itu yang perlu dipanggil ke kiai. Ya, banyak bangun dah seminggu Pak. Tinggal mendoakan. Jadi jangan susah, jangan dipikir kita nikmati baik. Kalau memang tidak baca tidur, alhamdulillah. Kalau baca tidur, ya sudah. Santai gitu, jangan dipikir ke. Karena mikir ke tidak baca tidur itu tidak baca jadi kayu. Tidak jadi kayu gitu. Jangan dipikir ke itu yang ada loka dapat kayu kan. Oke. Baik, sesi pertama sudah selesai. Sekarang kami buka lagi sesi kedua untuk laki-laki. Minta Pak Robin satu, yang perempuan siapa ya? Wakili perempuan. Alipa ya. Oke, kami minta ke depan untuk memberi suatu pertanyaan, mungkin ada suatu ilustrasi. Ya, ilustrasi itulah yang kita penting. Kami silakan, Pak. Jadi ada pesan untuk Bu Alipa. Kakek setelah nyanyi ini, kakek nyanyi buih jadi permadani, tapi yang anunya organinya tidak datang. Ya. Itu kisah nyata tuh. Tidak datang organ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau sangat tertarik dan ini juga Itu datang. kami tiap 3 bulan sekali menerima ini juga. Ya, dengan variasi yang berbeda. Yang aku tanyakan adalah masalah kesehatan ini tidak pacak dihindari untuk kita umur ini. Yang aku dengar tadi kan, cuma satu yang kita berperang sekarang adalah masalah psikologinya. Apa psikologi pada diri kita. Itu kira-kira kan. Termasuk yang semalam, seperti kami, saya sendiri mohon maaf, apa yang dilakukan di permukaan dengan apa yang dilakukan di sebenarnya ini sangat bertentangan dan harus begitu. Nah ini kadang-kadang yang susah. Kalau itu tidak berbakat tadi, tidak lulus dalam tesnya, nggak bisa melakukan itu. Nah ini mana masuk ke dunia medis ini, kira-kira dunia kesehatan ini kan. Apa yang kita lakukan di permukaan dengan apa yang sebenarnya terjadi yang kita lakukan ini sangat bertentangan kadang-kadang. Nah ini termasuk yang semalam berhasil. Sebenarnya aku semalam tuh lupa 9:30 itu harus aku nge-apel malam di Zoom meeting. Kelewat. Anggota nih lah nunggu kalau harus laporan ke pusat. Nah, kan itu kan. Akhirnya berapa kali ini bisa aku ini kan. Aku tuh ngomong terakhir sebenarnya sama lah koordinasi di tempat kafe itu kan. Ujiku uang jabat itu tak kati 2 tahun. Kecuali dipecat. Kawan kita nih tak dipecat itu. Nah maksudnya ngiring ke sana kan supaya yai kita nih balik lagi 5 tahun paling tidak itu kan itu. Sebenarnya intinya itu sudah itu ketinggalan lah, lajulah aturlah aku ada gawe ke belakang itu kan. Nah, tapi dengan itu mulai gejolak ini. Psikologinya berhasil. Jadi kalau aku nak cipta kondisi, mak itulah kira-kira cipta kondisi dunia aku, dunia kami, kira-kira kan di bidang intelijen. Nah, kalau sekolah ini apa ya? Sekolah ini apa? Dia semalam lah tahu. Ini lah tahu makanya.
Tak tahu lainnya. Yang baru nak pertumbuhan giginya. Udah kecil. Itu kira-kira ya. Masih banyak Dan minum aku susu. juga mah itu kelakuan yang sebenarnya aku bawa sehari-hari dengan apa yang ku kerjakan juga berbeda. Nah, mana lah tinjauan menurut Dokter Jules. Walaupun aku sudah kami banyak diarah dengan ahli-ahlinya ya, tapi bisa untuk perbandingan baik. Nah, kemudian Samo saat ini yang namanya apa? Yang terakhir tadi sindrom. Nah, itu kan power syndrome itu ya. Kan yang terakhir impoten. Banyak sekali ku hadapi terhadap justru pimpinan. Jadi ini pimpinan pucuk. Nah, pimpinan yang di bawah ini banyak yang ku hadapi seperti itu. Nah, ketika dia masuk ke kelompok kami, bingung nanya dia. Ya kerjanya marah-marah. Akhirnya mah itu kan berantem akhirnya. Nah, si kok pernah terjadi sama aku. Nggak cak ngindar lagi, kebanting sama aku. Itu kira-kira. Karena dunia kami beda. Kira-kira itu kan ini lagi. Nah itulah. Kira-kira ini bisa ini kira-kira ya. Gambarannya itu. Kadang-kadang aku mana wong ini supaya dia tidak senang sama aku. Supaya dia benci, aku buat ulah. Kira-kira itu. Jadi dunia kami ini penuh dengan sandiwara, benar. Intrik. Aliran good plus berarti kan. Oh, God bless. Apa itu? Ya, benar. Ya, benar kira-kira. Dengar. Ahmad Albar. Sandiwara dia. Makanya kadang-kadang wah ini Sandiwara. kalau di jalan, oh ini gelandangan apa ini bandit apa segala macam. Ya, itu kan. Tapi berapa wong kawan kita nggak tahu kira-kira. Nah, kalau ini, yo, ini kira-kira. Mana? Rai. Jingok anda itu. Ah, kau ini anak duduk dekat Alipah tuh. Nah, Itu meh sebenarnya intinya. Jadi semalam aku berhasil sudah. Tapi padahal aku dimarahi. Alipah mana siapa Mimi? Mana Mimi? Nah, Mimi masuk ke dalam kan tahu dia. Mana marah-marah. Jadi ada sesuatu yang konflik. Yang sebenarnya terjadi mah ini, tapi kami harus mah ini. Kira-kira mah itu nih. Oke, makasih. Itu meh. Terima kasih Kau Pak jangan Jenderal. fitnah, Langsung Bin. Ibu Alipah. Jangan fitnah. Bukan aku siapa, yang duduk sini. Kaki kita bahas itu ya. Ini kita dengar dulu rekan kita Alipah. Gini ya dokter ya. Saya sama suami kan bedanya Kenalin dulu, suami saya juga dokter. bedanya Jauh ya. jauh ya. Laki perempuan. Gini kan sebenarnya saya ingatkan suka lupa gitu loh. Jangan dipelihara lupa itu. Nah, terus apa-apa dicatat gitu loh. Nah, tapi memang hapusnya segitu udah nggak bisa dibilangin lagi atau bagaimana solusinya untuk? Iya, Karena sering lupa. Baik. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaan yang sulit ini tapi sering kita alami. Tadi Om Robin. Sebetulnya Om Robin ini sudah kita nyanyikan kemarin, kisah nyata. Kisah seorang pramuria. Karena moto pramuria itu senyum aku, wajahku tersenyum, hatiku menangis. Wah, jadi memang kadang-kadang Nangis sambil tertawa. tidak selalu. Karena memang kadang-kadang apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang harus kita lakukan. Terpaksa kan, itu namanya wajar. Kita tidak senang dengan uang, nggak mungkin aku tidak senang dengan uang kan. Apa yang Biasa. terjadilah. Iya, terjadilah gitu ya. Ketipu spine. Jadi dinyanyikan oleh Kandar kemarin. Nah, gitu. Oh, apa yang terjadi? Itu namanya kupu-kupu siang. Lagunya kupu-kupu siang. Bahkan aku baru ingat pagi tadi itu untungnya. Om Robin ingat harus Zoom jam 9:30. Dia kena marah kan? Aku kemarin itu udah janji jam 8:30 latihan dulu muluk se Sumatera. Pakai Zoom. Alhamdulillah aku tidak teringat. Kenapa? Karena udah tua kan? Saya teringat, jadi aku tidak pernah kena marah, aku tidak tahu kena marah apa tidak. Itu intinya. Seperti itu, 8:30, aku kaget, aku ngomong, aku ada di Anyer, mudah-mudahan aku sambil nonton, aku main gitu ya. Nah, tapi tidak tahu mana jadi aku tidak dari semalam, tidak tahu. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu mau tidak mau tetap kita alami. Ya kadang-kadang hati kita atau kita terpaksa, tapi intinya selain ke masalah prioritas, tentu kita ada pertimbangan lain kan. Rasanya lemak, kita manfaat. Kapan lagi? Kita lah sering jalan-jalan. Tapi jalan bareng-bareng kan jarang. Kita lah sering di Jakarta naik pesawat, naik mobil
Mungkin kita juga sering naik mobil pribadi, naik bus tuh alangkah lemak. Aku terasa sedikit pun tidak capek. Kenapa kita ngobrol, nyanyi, kita nikmati. Kalau aku ngomong kita ini badan kita ini kalau pacak adaptasi gitu ini, istilahnya kita bisa di kaki limo, bisa di bintang limo. Jadi jangan banyak akas kan ngomong. Semua kondisi ya. Iya, anunya apa namanya hotelnya Latuwo katanya kan, sama dengan kita kan Latuwo. Iya lah, kurang segala macam. Aku kemarin pas buka keran itu, netes banyunya kan. Mana nak mandi di lah sabun aku pikir akhirnya di. Oh, Sanis yang ngabisin itu. Iya. Akhirnya keluar betul dikit-dikit juga. Iya. Habis itu. Karena lagu tadi. Kan Latuwo tadi inkontinensia kan tenang lah. Bener kau tuh kan. Sedikit pun tak kati Maksudnya perasaan baik. itu. Kesel. Sombong. Kamar ngikutin mood. Iya, itu. Apalagi gratis kan. Tambah lagi. Perasaan mulu. Lah gratis nah yang bagus itu tuh lagi. Iya, kalau kita bayar dewe mahal, buruk, wajar kita marah ini enggak gratis. Tadi tinjau uang, untuk tinjau uang. Kalau tidak kita di masjid gitu kan. Syukuri baik. Syukuri baik. Jadi dosa Ya organ semalam lah ya. Iya, Bayar, main lah ya. Jadi itu intinya. Terima kasih Om Robin. Apa yang pengalaman Om Robin itu itulah. Ya. Kemudian yang kedua soal lupa tadi kan kita sudah ngomong tadi kan lupa, demensia. Demensia ini pada umumnya ada dua penyebab. Pertama memang karena kita kurang konsentrasi. Kan sering gitu kan ada lupa balik ya. Misalnya di jalan, tahu-tahu lah jam berapa gitu ya. Misalnya kita di kafe, tahu-tahu lah jam 12, suruh jam 10, itu kan lupa balik. Cak aku kemarin kan semalam Zoom itu ya. Kenapa? Karena aku merasa lebih nikmat di sini daripada di Zoom. Tapi dok tadi bukan termasuk pikun ya? Bukan, itu konsentrasi wae. Bukan nyindir Robin ya. Tidak. Kalau yang lupa baliknya itu, lupa nama, Iya. nama anak, itu baru pikun ya? Itu baru pikun. Nah, jadi aku dewek sering seperti yang lupa, terutama lupa namo. Siapa nama bini aku Yuli. Lupa namo itu kadang-kadang gini, karena kita banyak sekali interaksi dengan uang. Iya. Jadi aku tuh kalau ada uang negor kan, aku tergantung. Kalau dia ngomong dok, ini rasanya pasien gitu. Tengah jalan, dok apa kabar dok? Pasien rasanya. Atau pak, lain mulu jadi memang wajar lupa. Singa. Kadang-kadang kita pura-pura lupa, pura-pura ingat kan? Oh iya apa kabar? Di mana sekarang? Lah aku sebelah rumah dokter gitu. Sering lihat itu. Tapi sudah itulah kelemahan kita. Kelemahan kita masing-masing ini. Lupa itu pun ada spesifikasi. Ada lupa arah, ada lupa nama, kita kalau lupa nama kan? Ada lupa wajah. Nah, aku termasuk yang katanya auditori segala macam itu memang benar. Ada yang aku paling pengingat kuping, suara. Kadang-kadang aku dari suara uang oh ini Syanu, ingat. Tapi kalau dengan cewek aku kena lupa. Jadi Alhamdulillah. kalau siapa lah ceweknya, aku pernah pacaran atau tidak? Suaranya, suara cewek tadi. Kalau pas lah dia ngomong, baru Oh. Jul gitu. Oh ini suara wah baru gitu ya. Suara wanita. Apa. Jadi intinya seperti itu. Dan masalah beda umur itu sama-sama ada manfaat. Beda. Manfaatnya waktu awal-awal kita kawin, bahwa dia sudah mapan, gitu belum kan? Kalau kawin sesama kawan-kawan sekelas, sama-sama hidup dari nol kan, Cak Pertamina. Maksudnya? Iya, kalau dengan Alipa waktu dia kawin lah banyak duitnya, lah bergaya. Sally dengan bukan. Nah, kalau Sally dengan Kandar tadi, Sama-sama pengalaman. itu sama-sama sudah berpengalaman. Tinggal memadukan baik. Itu tidak sulit. Tinggal cari pengundu baik. Tunggu undangan. Undangan lah. Nah, cuman balik-balik kalau cerita Latuwo kan kalau kita sudah berumur ya kita harus menyesuaikan diri. Jadi itu kira-kira jawabannya. Mudah-mudahan kalaulah habis itu minta penutup dari segi segi rohaninya ke Habib. Pak Manu ini apa benar, tapi sebelum dia ngomong kita tadi kan berkelakar setengah jam berkelakar ini, mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang apa aku tidak disebut namaku gitu kan. Kandar wae disebut gitu ya. Tidak disebut misalnya kan kita tidak tahu. Aku mohon maaf. Mohon maaf karena itulah kelemahan kita. Yang jelasnya jangan kita stres, jangan depresi, jangan kecil hati. Tidak nanti niat aku nak nyinggung nak apa. Ya, kita santai baik. Kita lah jauh-jauh di sini nak marah. Ngapa ya jauh? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ada sih kok sisi dari dulur kita ini. Tadi kan nasihat dari sisi medis keilmuan dia. Aku yang pribadi nih, dari pertanyaan galau-galau tadi, coba dokter ya jawab dengan sisi dul mulutnya. Kami silakan. Berat itu. Karena tadi lo bercampur, mana yang medis, mana yang dulu mulut. Ini diusus ke juga. Iya, jadi intinya seperti itu. Ya, kalau kita ngomong tadi, balik cerita lagu kupu-kupu malam tadi, ya, itu tuh bisa terjadi pada siapapun, terutama yang bekerja di bidang jasa. Yang jasa tuh dokter, perawat, banyak itu di bidang jasa kalau kan. Kalau kita bayang ke bahwa misalnya perawat, mungkin bayang anaknya sakit di rumah, dia terpaksa dinas malam, itu tuh tidak banyak bayang ke akhirnya itu, walaupun wajah anu yang tersenyum tapi sakit. Hanya untuk penyambung nyawa. Hanya untuk penyambung nyawa. Jadi intinya, apapun kondisi yang kita hadapi, kita jangan berpikiran negatif, pikiran positif. Ya, Contohnya sederhana. Contoh tapi yang paling ekstrim, yang paling ekstrim ya. Misalnya uang berutang dengan kita, nggak usah bayar. Dia tidak bayar. Kan kita kan kesel, ngapa dia minta maaf, tidak lewat terus. Kalau aku pribadi, aku sering merasa untung dia yang berutang. Mana tahu nanti satu saat kita yang berutang dengan dia. Artinya kita masih mampu dibandingkan kawan kita ini. Udah nikmati baik. Kalau memang dia tidak bisa bayar, ya ikhlaskan. Enggak baca, tetap mau bayar sama aku. Dok, tutup dengan cerita dulu, Dok. Yang lucu.